Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahu nadzim wa shadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah Masjid Raudhatul Falah yang sama-sama dirahmati serta dimuliakan Allah Ta'ala. Puji syukur kita aturkan kehadiratnya. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk menjadi istiqomah dalam majelis taklim, majelis Riyadul Jannah. Seperti hadis yang kita baca tadi, yang istiqomah melangkahkan kaki mengikuti majelis taklim, nanti pada saatnya akan dimudahkan langkah kakinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, enaknya majelis taklim itu kayak gitu. Masih atau gak enak ngajine, masih utawa dak cocok, tapi melok ngajinya tok itu sudah menambah pahala dan menambah nanti mudahnya masuk surga. Padahal gak ana wong sing gak kepengin masuk surga gitu. Karena itu hadirin, di antara ulama ada yang kemudian membalik mafhum mukhalafahnya. Kalau begitu di antara calon penghuni surga itu adalah orang yang gemar majelis taklim. Jadi panjenengan ini kalau gemar terus istiqomah yakini tandane lek panjenengan calon masuk swarga. Muga-muga terlaksana, Allahumma amin. Hadirin, kita masih berada di bab infak dan murah hati. Ini kemarin sudah, kita sekarang di hadis ke-13, pendek singkat. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mana qasad shadaqatun min malin. Ini harta yang disedekahkan itu mana kosot tidak berkurang. Ketoke secara lahir memang berkurang, tapi Allah ganti baik sama-sama berupa materi, uang atau rezeki yang lain, ataupun diganti dengan rezeki yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang kita sedekahkan itu tidak berkurang sebetulnya. Wa ma zadallahu abdan bi afin ila izan. Nah, yang kedua dari hadis ini, tidaklah orang yang suka memberikan maaf, tidaklah ditambah oleh Allah kecuali izan, kemuliaan. Padahal memaafkan orang lain itu kadang-kadang angel gitu. Kadang-kadang angel, kadang-kadang wis ngomong yo podo-podo tak sepuro, atine sik dendam ae. Ini kadang-kadang tapi hadirin, orang yang bisa melakukan itu diangkat derajatnya, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia hatinya. Wa ma tawaddu ahadun, seseorang tidak bersifat tawadhu. Tawadhu niku lawane takabur, sombong. Jadi orang tawadhu itu orang yang rendah hati nggih. Illa rafa'allahu azza wa jalla, kecuali juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini hadirin ada 3 poin.
Yang pertama, memberikan pelajaran kepada kita, harta yang disedekahkan itu hakikatnya tidak berkurang, tetapi diganti oleh Allah yang jauh lebih banyak, lebih mulia. Baik gantinya itu berupa sama-sama materi maupun dengan rezeki yang bentuk lain. Kesehatannya rezeki, keluarga yang tentram rezeki, kemudian badan sehat rezeki, banyak banget rezeki. Yang kedua, orang yang suka memberikan maaf kepada orang lain itu ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang ketika ini, orang yang suka tawadu, yang tidak mudah sombong, itu juga diangkat derajatnya yang jauh lebih mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketoke titik nih nggih, tapi angel-angel, ketoke gampang. Sedekah niku nggih gampang diomong, tapi kadang-kadang nggih angel itu praktek ini. Kemarin sudah kita baca, di setiap pagi itu ada 2 orang malaikat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala setiap pagi. Kemudian malaikat mendoakan, yang satu mendoakan hartanya berlipat ganda bagi orang yang mengeluarkan harta atau berinfak, apalagi yang rutin, yang istiqomah. Yang satu mendoakan orang yang pelit itu dijadikan tertutup pintu rizkinya. Hadirin, maka kalau bisa nggih kita belajar infak dengan dengan istiqomah, dengan ajek sekalipun tidak banyak nggih. Ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qala. Amal yang paling disukai Allah itu adalah dawamnya, langgengnya, terus menerusnya atau ajeknya, sekalipun tidak banyak. Syukur nek iso banyak, akeh ya ajek, wis akeh ajek, masya Allah. Nah kalau bisa memang yang banyak, kalau ndak bisa saisoe, masih mau 500, tapi ajek. Syukur lek iso 1000, 2000, apalagi 5000. Hadirin, saya dulu juga berat. Saya juga belajar. Berupaya untuk bisa, tapi sekalipun berat, alhamdulillah manakala kita sungguh-sungguh dikasih jalan oleh Allah. Delalan itu sesuk kaya gak ana sing di. Nek iso subuh nggih, waktu azan subuh utawa mari jamaah subuh lek iso nggih. Karena malaikatnya doakannya subuh. Nabi juga ada doa, katanya Nabi, ya Allah berkatilah umatku di pagi harinya. Ada doanya Nabi kayak gitu. Lek iso subuh atau pagi ya saisoe, pokok setiap hari kita harus menyisihkan. Nggih, syukur nek akeh. Gak akeh gak apa-apa, pokok ajek tur tulus ikhlas. Pasti diparingi iso, lan nanti lek wis iso istiqomah gantinya lebih banyak. Insyaallah ndak kentekan duit, enek duit tekon. Nggih, tapi ngoten aja, setan gak seneng lek nek wong apik. Juju-uju. Setan niku iso nyetir hatinya menungso. Makanya nek wong males nggih, lungguh ngeten iki, duduk kayak gini nggih. Kalau di emper sana, di teras atau apalagi di gardu gitu, nyekel HP, nggih. Utawa bahasa simone kula lak simo. Bahasa simone gacros, napa gacros? Mriki enten gacros napa mboten? Niku berjam-jam kuat hati. Nggih, gacros niku mulai mari isya misalnya sampai bengi ngoten kuat, apa meneh ana kopine. Betah. Tapi coba panjenengan mari sholat terus nyeker Quran ngoten. Ayo saya pengen tahu berapa menit kuate nyekel Quran ngoten. Utawa gak nyekel Quran lungguh ten masjid ngenten iki. Iktikaf. Meneng tok pokok aja turu. Niku nggih abot, niku berpahala ya. Ini hatinya dienggokno sama setan. Setan yang pinteran. Oleh ngenggokno atine karepe menungso niku. Lek panjenengan punya wudu sebentar ngeten terasa sing slemet-slemet lah, sing mules, sing enten mawon. Tapi lek gak duwe wudu berjam-jam yo gak kudu buang gas, gak kudu pipis, gak kudu nopo. Inilah
setan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, nanti kita ketemu hadisnya. Kalau panjenengan punya wudhu kayak gini, ngenteni sholat atau apa nggih, terasa nun sewu cara Jawa niku selemet-selemet. Apa selemet-selemet niku? Ya selemet-selemet nggih. Itu pokoknya panjenengan dereng yakin dengan ditandai apa terdengar suara atau berbau aroma ndak enak, selagi itu belum ada jangan dituruti. Karena ini kok setan ganggu panjenengan. Nggih. Dadi lek selama panjenengan durung krungu suarane niku wau dan belum tercium bau yang ndak enak, maka jangan ikuti karepe setan itu. Yakin lek panjenengan belum batal. Di dalam Al-Qur'an Allah juga menyebutkan bahwa sesungguhnya dzon itu tidak bisa mengalahkan kepada yakin. Panjenengan ngeten iki yakin duwe wudu, yakin belum batal. Nah tiba-tiba ana dzon niku dugaan, prasangka, menduga aku batal purung yo. Mang koyo slemet-slemet utengku koyo mules. Selama belum ada keyakinan niku ndak usah dituruti. Niku diantara apa carane setan oleh menggagalkan ibadah kita. Makanya wong lek zikir utawa iktikaf utawa maca Quran utawa napa nggih niku ono sing membuat kita gak betah suwe. Mergo memang diridu bahasane, diridu oleh setan. Jadi jangan dituruti hadirin. Kalau kita sudah keluar dari masjid nggih. Saya itu sering saya belajar hadirin kalau habis subuh ngoten tidak langsung pulang. Nggih, habis subuh duduk. Kalau ada kegiatan misalnya ada majelis taklim, ada baca Quran bersama, itu kita ikuti. Kalau enggak ya duduk baca Quran sendiri atau pokoknya sampai isyraq. Sampai isyraq. Ini kalau apa di setel itu ada tandanya isyraq. Tuluk atau isyraq sama saja. Engko lek wis tuluk nggih, isyraq itu kita laksanakan salat sunat 2 rakaat. Salat isyraq namanya. Itu pahalanya seperti haji dan umroh hadirin. Itu sempurna katanya Nabi. Hadirin, saya juga belajar itu istiqomah. Selama ngelakoni itu lo masalah ngempet rasane. Sing kudu pipis lah, sing kudu wis macem-macem. Tapi begitu selesai isyraq, kita sholat terus keluar pulang, rasane mau lo nang ndi ra ono blas sesan. Niki setan oleh kepengin gagal napa ngapun. Nggih ngaji ngene nggih ngoten. Karepe dikongkon ojo kono karo setan. Jadi banyak cara untuk tidak bisa mengikuti kegiatan. Tapi lek nyekel HP ngoten masyaallah berjam-jam betah. Apa maneh enek bolone masyaallah. Setan ngoten niku. Baik. Kita lanjut. Apa iki akeh men. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-14. Sebuah riwayat dari Abi Kabsyah Umar bin Sa'ad al-Anmari radhiyallahu anhu sami'a annahu bahwa sesungguhnya Kabsyah ini sami'a Rasulullah SAW yakul salah satun uksimu alaihina wa uhdisukum hadisan fahfadu. Kata Abu Kabsyah, satu ketika Rasul itu bersumpah atas 3 hal dan aku beritahu kepadamu maka hafalkanlah. Nggih, Nabi sampai bersumpah hadirin. Ini podo saja sini kalih wau, tapi teke siji. Yang pertama 3 hal ini tadi sampai Nabi bersumpah itu mana koso malun abdin min sodakotin. Lho niki. Nabi sampai bersumpah, padahal Nabi niku masih gak sumpah niku gak kira bohong, gak kira dusta. Katanya Nabi, nggih, sama sekali tidak berkurang hartanya hamba, hartanya seseorang yang disedekahkan. Delalah niku diganti kaya niku wau. Lek awak dhewe istiqomah setiap pagi masih ada 1.000, 2.000 sampai 5, syukur lah iso 10.000 hadirin setiap hari. Masya Allah diganti oleh Allah yang jauh lebih baik, lebih banyak lagi. Jadi Nabi sampai bersumpah tidaklah berkurang hartanya seorang hamba yang disedekahkan. Wala dulima abdun madlumatan
sabarong alaiha illa zadallahu izzan. Padha isine kali wau, cuma bahasanya lain. Yang kedua, sumpahnya Nabi, tidaklah orang yang didolimi itu, kalau ada orang yang didolimi nggih, dolim itu kan macam-macam bentuknya. Ya di lokno, ya dicaci, ya dirasani, niku didolimi jenengi. Atau sampai di perlakukan tidak betul, terus dia sabar. Tidaklah seorang yang didolimi kemudian dia sabar illa zadallahu izzan, kecuali Allah menambah kemuliaannya, nggih, ditambah mulianya. Tapi nggih angel lho nggih napa nek arane nanggung didolimi wong niku. Kadang difitnah, kadang dirasani, pemane sampai diomongin nang muka umum. Niki lah awake sabar nggih. Itu tidak mengurangi kehormatan kita, tidak mengurangi kedudukan kita, justru Allah menambah kehormatan dan kemuliaan kita. Nggih. Wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahullah. Niki saya hubungannya dengan yang dulu itu. Baba fakrin au kalimatan nahwaha. Yang ketiga, Nabi bersumpah, nggih, Allah tidak sekali-kali membuka pintunya orang yang suka minta-minta, ngemis niki lho. Dia nak dibahas unan. Lek ana wong suka minta-minta, suka ngemis, kecuali kalau yang memang dibolehkan menurut syariat agama, itu tidak dibuka tambahnya rezeki oleh Allah kecuali ditambah kefakirannya. Dadi lek ana wong sing suka hobi ngemis, minta-minta model kaya apapun nggih, kecuali yang dulu yang sudah pernah kita sampaikan itu, orang yang kena bencana gak duwe apapun tek buka kasih. Yang kedua, orang yang minta untuk kegiatan keagamaan seperti untuk masjid dan lain sebagainya, itu baru dibolehkan. Lek ana wong minta tidak ada alasan yang benar, tidak dibuka pintunya oleh Allah kecuali dibuka pintunya kemiskinan atau kefakiran. Nggih. Au kalimatan nahwaha, atau dengan bahasa yang lain. Nabi menyatakan itu. Wa uhdisukum hadisan fahfaduhu. Kata Nabi betul-betul wanti-wanti kepada kita, maka pelihara dan hafalkanlah apa yang sesungguhnya telah aku sampaikan itu. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu kan iki. Dunia niku bondo nggih, materi. Itu ada 3 macam nggih yang ditimpakan atau yang diberikan kepada seorang. Yang pertama, abdun razaqallahu malan wa ilman. Enek wong nggih yang dianugerahi rezeki oleh Allah Ta'ala sekaligus dianugerahi ilmu. Jadi di samping dianugerahi rezeki oleh Allah juga dianugerahi ilmu. Rezekinya loro, rezeki berupa materi juga rezeki berupa ilmu. Fahuwa lain tenti yang sing ngoten niku yattaqi, terus dia melakukan ketaatan bertakwa fihi dengan rezeki dan harta tadi itu, robbahu kepada Tuhannya, wa yasilu bi rahimahu, kemudian dia juga di samping mengamalkan ilmunya, menginfakkan hartanya, maka kemudian yang ketiga dia menghubungkan silaturahimnya, wa ya'lamullahu fi haqqan, dan dia tahu bahwa atas Allah dia punya hak. Fada biadul mandali, inilah kedudukan orang yang paling utama. Lah nek wong dianugerahi ilmu, dianugerahi rezeki yang cukup, kemudian dia gunakan untuk bertakwa, dia juga infakkan, dia juga menghubungkan silaturahim, maka dia termasuk orang yang menempati tempat yang paling utama menurut Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, wa abdin razaqallahu ilman. Yang kedua, orang yang hanya diberi ilmu oleh Allah Ta'ala. Ilmune akeh, tapi gak patut diparingi rezeki materi. Bondone gak patut. Walam yarzukhu malan, tetapi dia tidak banyak diberi rezeki harta oleh Allah. Fahuwa shadiqun niyati, tetapi dia tulus, dia ikhlas, dia sabar.
Bahkan di hatinya tertanam lau annali malan la amiltu bi amalin fulanin. Di hatinya sekalipun dia tidak punya tidak punya harta banyak, tidak banyak rezeki tadi itu, tapi di dalam hatinya dia tertanam, andai saja aku diberi ilmu oleh diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, niscaya aku akan mengamalkan seperti orang yang diberi banyak rezeki oleh Allah Ta'ala. Lenten tiang sing meniatkan di dalam hatinya kayak gitu, fa ajruhuma sawaun, maka pahalanya yang pertama ini tadi dengan yang kedua ini sama. Nggih. Lek delalah kersane Gusti Allah, awak dhewe niki dikei ilmu sing lumayan, tetapi rezekine ya pas-pasan, bahkan kadang-kadang kurang ngeten, maka sabarlah yang pertama. Yang kedua, tanamkan dalam hati, kalau saja misalnya kita diberi rezeki oleh Allah seperti orang yang banyak diberi rezeki itu, maka kita akan melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan oleh orang yang punya banyak rezeki. Itu pahalanya sama dengan orang yang betul-betul punya rezeki dan menginfakkan. Yang ketiga sebaliknya, abdun razaqallahu malan. Nah ini kayak Korun, anak boy Korun, utawa Yuliane Korun tapi sing sifatnya kayak Korun. Bondone akeh tapi ndak patek punya ilmu. Walam yazuku ilman, dan dia tidak mendapatkan rizki berupa ilmu. Bahwa yahbitu fi mali bigori ilmin, mergo gak duwe ilmune, nggih, bondone akeh tapi gak duwe ilmune, maka dia tidak mengamalkan hartanya dengan menggunakan ilmunya. Layataki, demikian pula wong ora duwe ilmunya, dia tidak digunakan untuk bertakwa kepada Rabbahu, Tuhannya. Walayasilu fi rahimahu, dan tidak digunakan untuk silaturahim. Silaturahim napa silaturahmi ini hadirin nanti ketemu pembahasan tersendiri. Wala ya'lamu lillahi, dia tidak mengetahui kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yang berupa hak. Fada bi akhbasil manazili, ini adalah kedudukan yang sangat jelek katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya banyak harta tapi gak duwe ilmu nih, sehingga karena tidak punya ilmunya, hartanya ini tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak digunakan untuk ibadah, tidak digunakan untuk silaturahim dan seterusnya. Maka dia golong orang yang di derajat yang paling rendah. Kalau dia tidak menjalankan agama sama sekali, maka hartanya ini nanti akan menyiksa di akhirat sedalam-dalamnya. Yang keempat, wa abdun lam yarzuqullahu malan wala ilman. Lah niki wis lebih jeru lagi. Kalau ini tadi tidak diberi ilmu tetapi hartanya banyak. Lah ini blas, rizki yo ndak dapat, harta yo ndak punya. Fahuwa yaqulu lau annali malan la amiltu fi bi amalin fulanin fahuwa biniyatin fawizruhu masawa. Kalau dia ini niatnya seperti yang pertama ini, yang kedua ini, maka dia dosa sama dengan ini dosanya. Tapi kalau dia bisa niat seperti golongan yang pertama tadi itu, lek aku duwe bondo ngono tak gunano seperti orang yang takwa itu, maka rezekinya sama pahalanya sama dengan orang yang golongan yang pertama itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini ilmu nggih yang harus kita pahami. Kalau kita punya rezeki itu harus kita infakkan, kita tasarufkan, kita gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena harta itu hadirin berguna manakala kita gunakan untuk akhirat kita. Harta ini tidak akan ada gunanya apa-apa manakala hanya kita simpan atau kita habiskan untuk urusan-urusan hawa nafsu. Kalau dia tidak digunakan untuk melaksanakan ibadah, apapun bentuknya peribadatan itu, maka harta itu kata Rasulullah tidak ada nilai dan bobotnya sama sekali. Jauh lebih ringan daripada sayapnya, separuh sayapnya nyamuk. Panjenengan pirsa to nggih, nyamuk itu piro bobotnya sayapnya?
itu ringan. Tapi harta yang tidak digunakan untuk di akhirat itu lebih ringan, lebih remeh, lebih sepele daripada sayap nyamuk. Di riwayat yang lain lebih hina daripada bangkainya anak kambing yang cacat, wis cacat bangkai lagi, maka tidak ada gunanya apa-apa. Harta yang tidak digunakan untuk akhirat, tidak digunakan untuk berbakti kepada Allah Ta'ala, tidak ada bedanya dengan semua tadi itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum lanjut, ada yang perlu lanjut? Lanjut, ya wes. Yang ke-15, sebuah riwayat dari Aisyah, salah satu ummul mukminin, istrinya Rasulullah, annahum, para sahabat itu dabahu syatan. Syatan itu salah satu jenisnya kambing. Karena itu hadirin, di tempat kita ini kalau ada kambing yang disembelih kemudian dagingnya dipotong-potong itu terus disunduk-sunduk, dikasih bumbu, dibakar nggih. Jenenge opo rek? Orang kita dulu gak iso ngasih nama, maka terus dikasih nama sate ae dari kata satan. Satan ini dari salah satu jenis kambingnya. Faqala, maka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya minha, digunakan untuk apa kelebihan daripada satun atau kambing tadi itu. Qultu ma baqiya minha ila katifuha. Kata sahabat, semua tidak tersisa wahai Nabi, kecuali katifuha itu pahanya, salah satu pahanya. Qala baqiya kuluha ghairu katifiala. Nabi pemahamannya dibalik. Kalau tadi para sahabat mengatakan semuanya sudah habis, Nabi gak ana apa-apane wisan kecuali satu paha ini tok. Jadi menurut Nabi bukan habis, tetapi justru yang kamu bagi-bagikan, yang kamu beri-berikan, itulah yang utuh, yang punyamu, yang nanti kamu akan ambil di akhirat. Sementara yang tinggal ini belum tentu kalau menjadi milikmu, yang tinggal pahanya itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kemarin juga sudah kita bahas, harta kita yang sesungguhnya itu adalah yang kita sudah gunakan untuk ke jalan kebaikan. Sementara yang masih ada belum tentu menjadi milik kita. Harta yang kita bawa mati itu adalah harta yang sudah kita infakkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Apa ini? Baik, yang ke-16, Wan Asma binti Abi Bakrin, salah seorang putri Abu Bakar radhiyallahu anhu maqalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuki fayuka alaiki. Nah, Rasul pernah wanti-wanti kepada salah seorang putri Abu Bakar ini, jangan sekali-kali kamu mempunyai sifat bakhil. Tuki itu bahasa lain dari bakhal, suh. Maka kamu akan dibakhili oleh orang lain. Pendek wasiatnya, tapi ini kalau diamalkan juga dalam isinya. Wallahu a'lam bishawab. Istawa. Yang ke-17. Ini sambungannya tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah suatu ketika pernah mendengar Rasul bersabda, "Masalul bakhil," nggih, perumpamaan orang yang pelit, yang pelit itu ya bakhil ya, pelit, medit le bahasane Jawa. Wal munfik, dan orang yang suka berinfak, ini perumpamanya kama sali rajulaini alaihima junnatani, dua orang yang kedua-duanya memiliki dua baju besi, min hadidin, dari besi, namanya baju besi ya, min
sudiyihima, yang menutup ila tarokihima, sampai kepada bagian bagian pahanya tertutup dengan baju besi itu. Fa amal munfik, baju besi yang miliknya orang yang suka berinfak niku fala yunfiku, maka dia tidak ada artinya infaknya itu, kecuali infaknya itu menjadi baju besinya itu semakin membesar. Jadi kalau dipakai, hadirin, perumpamaan ini tadi, orang yang memiliki baju besi itu kalau dia gunakan tidak menyempit tapi memelar itu melonggar, awafarat atau nutup ala jildi kepada kulitnya, hatta tukfiyana bananahu, sampai kepada jari-jarinya. Jadi hadirin, baju besinya itu karena dia suka berinfak, maka semakin lama semakin menutup ke seluruh tubuhnya. Wa ta'fu asaruhu, dan terlindungi semua badannya. Wa amal bakhilu, sementara orang yang bakhil itu fala yuridu, dia tidak berkehendak ayung fiko, karena bakhilnya tidak mau berinfak syai'an sedikit pun ila lazikot, kecuali bajunya itu semakin menyempit, mengkeret, bahasa Jawanya. Kulu halqatin, di setiap sendi-sendinya. Fahuwa yuwasi'uha falatatasi, baju yang dipakai itu tidak bisa membuat dia banyak bergerak, malah menyempit. Ini perumpamaan bagi orang yang bakhil dan orang yang suka berinfak. Orang yang bakhil itu ibarat baju besi yang manakala digunakan tidak melonggar, tapi malah mengikat, malah membuat dia sulit untuk bergerak. Sementara orang yang suka berinfak itu adalah perumpamaan baju besi yang manakala digunakan, ini orang suka berinfak soalnya, semakin lama semakin memelar atau mengembang, bahkan bisa menjadi menutupi seluruh tubuhnya, sehingga tubuhnya itu aman daripada serangan-serangan manakala digunakan daripada musuh yang dia hadapi. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada dikit. 18. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah lagi, qala Rasulullah SAW, man tasaddaqa bi adlin, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi thayyibin, barang siapa yang bersedekah, berderma, berinfak senilai satu biji kurma yang dia peroleh dari usahanya sendiri, jadi kurma yang halal, wala yaqbalullahu ila thayyibah, maka yang seperti itu akan diterima oleh Allah Ta'ala dengan ganti yang jauh lebih baik dan lebih banyak lagi. Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang baik-baik itu. Fa innallaha yaqbaluha biyaminihi, Allah menerima apa yang dilakukan oleh hambanya itu dengan keridoannya dan merasa ridho Allah. Sumayurabbiha, kemudian Allah mengembangkan apa yang dia berikan itu li sahibiya, kepada pemiliknya, kama yurabbi ahadukum faluwah seperti orang yang memelihara anak kuda. Kalau dia pelihara anak kuda ini semakin lama semakin berkembang. Ini tadi sekalipun sedekah hanya senilai satu buah biji kurma, manakala dia gunakan dengan baik, dia laksanakan dengan baik, hasilnya seperti dia memelihara anak kuda yang ketika dipelihara dengan baik semakin lama semakin membesar, semakin menjadi menutupi segala macam kebutuhannya. Hatta takuna misral jabali, bahkan bukan hanya berkembang seperti induk kuda, tetapi bisa lebih membesar lagi, bahkan sampai sebesar gunung. Ini berkah daripada kebaikan yang dia lakukan dari sedekahnya itu. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita sedekah ya kita merujuk kepada firman-Nya Allah itu,
Katanya Allah kan lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun itu. Allah tidak akan menerima kebaikan dari kita sehingga kita menginfakkan apa-apa yang kita sukai. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kadang-kadang memang sulit untuk melakukan seperti itu tanpa kita menggunakan ilmunya dan berlatih. Wih, akeh banget ya kira. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini nih kita baca besok saja nggih, tapi kita terangkan dulu. Ini kisah suatu ketika seorang laki-laki yang mesti bifalatin. Falat itu falat itu tanah terbuka, tanah lapang terbuka, padang pasir lah ya. Dia berjalan di padang pasir yang terbuka luas itu, tiba-tiba terlihat dari situ ada sebuah awan yang menggumpal dengan dengan penuh membawa air. Nanti kita baca besok saja, kita terangkan dulu saja ini. Tiba-tiba dari suara itu, dari awan itu terdengar suara iski hadikota fulanin. Dari awan itu terdengar suara kayak gitu, siramilah kebunnya si fulan. Maka orang yang di tanah lapang tadi itu, yang di padang pasir itu, dia heran, kok ono suara tuh kok gone awan yang tebal itu, dari apa suara itu? Maka ketika awan yang penuh dengan air ini berjalan menuju kebunnya fulan, orang yang berada di lapangan tadi mengikutinya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, diikuti terus sampai awan itu sampailah kepada tempat yang diberitahukan oleh suara tadi itu, yaitu di kebunnya seseorang yang disebutkan namanya, yaitu fulan ini tadi. Faida sarjatun min tilkal sajari qadis tau abad dalikal ma'ukulluhu. Tiba-tiba hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah sampai di atas kebunnya si fulan ini tadi, betul-betul si awan ini menurunkan hujannya yang begitu lebat. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, lebat sampai kebunnya si fulan ini yang sekalipun tidak sedikit alias luas itu tersirami semua rata, bahkan airnya melober. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian si orang yang di lapangan tadi itu terheran-heran. Akhirnya dia menjumpai pemilik kebun yang disirami oleh awan yang penuh air tadi itu. Kemudian dia tanya, ini kebunmu? Betul, ini kebun saya. Kok bisa terjadi peristiwa yang seperti itu? Bagaimana ceritanya? Kebun orang-orang lain tidak tersirami oleh air yang dibawa awan tadi itu, sementara kebunmu menjadi segar, menjadi penuh dengan air. Apa rahasianya? Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka orang yang punya kebun tadi itu kemudian cerita, ketahuilah wahai saudaraku, aku tidak pernah memanen hasil daripada sawah atau kebunku ini kecuali aku bagi 3. Ini rahasianya. Jadi lek punya kebun, lek panen tidak dihabiskan sendiri semuanya, tapi dibagi 3. Yang pertama digunakan untuk membeli benih lagi sama kelengkapan berkebunnya, ya ada rabuk dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua digunakan untuk kebutuhan keluarga, untuk kehidupannya. Dan yang ketiga ini diinfakkan, disedekahkan kepada mereka yang berhak menerima. Jadi hasil daripada kebunnya itu tidak dihabiskan semata-mata, semuanya dibagi 3. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita kepingin rezeki kita ini kemudian diberkahkan oleh Allah Ta'ala, ini sama isinya dengan perintah-perintah Rasulullah yang tadi itu. Kita diperintahkan untuk banyak berinfak dan bersedekah. Di antara hikmahnya adalah rezeki kita dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Sementara yang punya kebunnya orang-orang lain tidak mendapatkan siraman. Kenapa? Karena dia kalau panen tidak membaginya seperti apa yang dilakukan oleh si fulan ini. Mudah-mudahan ngaji yang singkat ini dibarengi dengan
kita ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengamalkannya dan bisa menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.